Britania Raya atau PPUK. Terima kasih atas antusiasmenya. PPUK memfasilitasi dengan cara recording yang nanti dapat diakses di YouTube channel PPUK agar teman-teman bisa menonton ulang acara ini nantinya. Hari ini kita kedatangan 7 orang pembicara yang semuanya adalah mahasiswa Indonesia yang saat ini merupakan pelajar jenjang master dari berbagai universitas di UK. Acara ini nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama membahas tips survival dan funding, sesi kedua membahas bidang studi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mevira, mahasiswa MSc Global Health and Development di University College London, yang hari ini akan memandu sebagai MC sekaligus moderator sesi 1. Nanti peserta yang hadir melalui Zoom akan kami beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada pembicara, atau bisa juga teman-teman type pertanyaan di kolom chat. Oke, sebelum memulai acara ini, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan oleh Ketua PPIUK 2022-2023, Bang Jamal Afin Bahtiar. Bang Afin, dipersilahkan. Terima kasih, Kak. Anyway, selamat pagi, selamat sore, teman-teman semuanya yang ada di Indonesia ataupun di agak ini ya, sorry banget. Oke, teman-teman, sebelumnya terima kasih karena sudah mau menjadi bagian dari perjalanan PPUK dalam hal ini mentoring untuk masters gitu ya. Kita berharap agar teman-teman semuanya bisa menjalani prosesnya nanti jadi sebuah proses yang baik gitu, bagus, dan kami berharap ini nanti ada narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Silahkan ditanya dari semua perspektif gitu ya, dari Chevening, dari LPDP, ataupun dari alternatif funding, dan juga berbagai macam bidang yang tentunya akan merepresentasi dari kebutuhan-kebutuhan kita selama nanti akan di UK ataupun ketika pulang ke Indonesia nanti. Nah, kami berharap dengan adanya program ini, teman-teman semuanya bisa menggali lebih jauh lagi bagaimana sih caranya untuk bisa belajar di UK, bagaimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan pendanaan yang memang efektif dan efisien untuk kita semuanya, karena tentu setiap sumber dana memiliki implikasinya masing-masing begitu. Baik itu dari pemerintahan Indonesia, pemerintahan Inggris, ataupun dari usaha sendiri begitu. Jadi setiap perjuangan pasti akan menemukan jalannya. Dan inilah yang tentu perlu untuk kita gali lebih dalam lagi, konsekuensi-konsekuensi ketika nanti kita akan belajar menggunakan pendanaan yang akan kita pilih. Kemudian dari bidang-bidang yang kita harapkan pun nanti juga harapannya itu bisa memberikan kontribusi secara konkret. Lalu bagaimana caranya agar bisa mendapatkan linearitas gitu, atau keseragaman antara minat kita, lalu kontribusi kita nanti, dan kontribusi yang sudah kita laksanakan di masa yang lalu, sehingga nanti kita akan mendapatkan peminatan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini, teman-teman, kita mengharapkan agar teman-teman semuanya bisa menggali lebih dalam lagi, sehingga nanti kita bisa berjumpa bersama-sama di UK menjadi satu bagian keluarga yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi yang pertama adalah terkait dengan pendanaan, dan sesi yang kedua yang berkaitan dengan peminatan. Dengan ini menarik, teman-teman. Walaupun di sini yang masih join adalah 74 begitu ya, tapi dari hasil kemarin kita buka open registration, ternyata full peserta yang akan hadir begitu. Ada sekitar 300-an, baik itu yang sifatnya join di Zoom ini ataupun nanti yang teman-teman akan menyaksikan di YouTube. Jadi peminatan terhadap kegiatan ini sangat tinggi, dan kami sangat mengapresiasi teman-teman semuanya yang akhirnya mau berkenan menghabiskan waktunya di akhir pekan ini untuk mengejar, untuk menggali informasi agar tentunya ke depannya bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi dan lebih luar biasa lagi.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih juga kepada seluruh panitia dan juga narasumber yang berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk berbagi, untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan kepada seluruh peserta, kami harapkan semoga kita bisa segera berjumpa dalam ruang yang lebih real lagi, lebih konkret lagi. Kita ketemu di UK. Teman-teman mungkin yang akan hadir nanti di bulan September, semoga kita bisa berjumpa di sini. Dan teman-teman semuanya yang sudah ada di UK, semoga kita bisa menjalani hari-hari dengan berbahagia. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, inilah yang kita harapkan dari kegiatan ini dan juga kegiatan-kegiatan lain di PP UK adalah kita bisa membuat kegiatan yang menyenangkan, kita bisa menjadi orang yang menyenangkan, dan kita bisa bersatu untuk kebermanfaatan bagi kita semuanya. Demikian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Afin atas sambutannya. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Tadi seperti yang udah dibilang oleh Bang Afin, acara hari ini dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama mengenai funding and how to survive as students in the UK, kita kedatangan 3 pembicara. Yang pertama ada Mas Raihan Maulana Hadinoto, mahasiswa program MSc Operations, Project and Supply Chain Management dari University of Manchester dan juga merupakan penerima beasiswa PDP. Yang kedua ada Mbak Priska Andini Putri, mahasiswa program MSc for Medical Physics, University of Aberdeen di Scotland, yang merupakan penerima beasiswa Chevening. Dan yang terakhir ada Mas Juan Ahmad Juoro, mahasiswa Chemical Engineering di Imperial College London, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua PPI London. Kemudian untuk sesi kedua, mengenai study programs dari Scope Business ada Mas Faisal Irsyad merupakan mahasiswa MBA Said Business School University of Oxford. Dari Scope Social Science ada Mbak Ayu Yunia Harsari, mahasiswa program MA Political Communications Goldsmiths University of London. Kemudian dari Scope Engineering ada Mas Muhammad Arif Alfat, mahasiswa program MSc Advanced Chemical Engineering Imperial College London. Dan yang terakhir dari Scope Health and Life Science ada Mbak Anyelir Nilia Mutiara Putri, mahasiswa MSc Clinical Neuroscience University College London. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke sesi pertama ya, barengan sama Mas Juan, Mbak Priska, dan Mas Raihan. Yang pertama dari Mas Juan terlebih dahulu ya. Boleh. Untuk presentasinya, dipersilakan Mas. Oke, share screen dulu ya. Oke, boleh konfirmasi ya Mbak Mevira udah kelihatan? Udah Mas, aman. Oke, salam kenal teman-teman, selamat pagi dari London. Terima kasih sebelumnya teman-teman PP UK dan salam kenal. Nama saya Juan Ahmad Juoro, bisa panggil Juan aja. Mungkin kalau orang Spanyol bisa panggil Juan juga boleh. Jadi hari ini mau cerita sedikit, mungkin sebagai yang pertama adalah biasa teman-teman kan bakal mikir gimana caranya belajar di UK, tapi kalau misalkan sulit dapat beasiswa, apakah ada cara lain dan lain sebagainya. Nah di sini saya mau sharing sedikit, mungkin nggak banyak slide-nya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa diskusi aja lebih lanjut. Cuman salam kenal dulu, kebetulan saya sekarang sedang ngambil program Master in Engineering, khususnya di Chemical Engineering, dan uniknya mungkin nanti kalau setelah ngobrol sama Mbak Priska, Mas Raihan gitu, mungkin saya beda sendiri. Kenapa? Karena kok masternya 4 tahun. Nah, bukan gara-gara saya nggak selesaiin tesis apa gimana, tapi karena saya ngambil program yang cukup unik, jadi namanya Integrated Master. Jadi programnya itu 3 tahun S1 langsung diterusin 1 tahun S2 gitu. Jadi 4 tahun ini 4 tahun langsung S2, bukan 4 tahun S2-nya doang. Nah, jadi kebetulan saya sendiri di Imperial College London udah masuk tahun keempat, berarti tahun terakhir ya, sama kayak teman-teman yang lain, teman-teman master. Nah, mau sharing sedikit juga, sebetulnya saya juga ada kesempatan untuk mendapatkan offer dari kuliah-kuliah di samping. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik atau bahkan udah dapat offer dari UCL atau Edinburgh atau KCL, mungkin nanti kita juga bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin mau cerita sedikit, karena lumayan unik gitu ngambil Integrated Master dan apakah nanti akan relevan dengan teman-teman. Nah, jadi kurang lebih banyak yang nanya kemarin mungkin di G4 diinfokan bahwa boleh cerita sedikit nggak mengenai journey pre dan post nanti seperti apa gitu.
Nah, jadi uniknya sendiri, kan teman-teman pasti pada bingung kenapa harus UK atau apakah harus ke US atau ke Eropa lainnya. Mungkin simpel aja kalau dalam my case gitu, dalam experience saya lakukan, sebenarnya 2017 ingat banget nggak sengaja ikut kompetisi di Imperial, terus dari situ jodoh nggak kemana gitu ya. Jadi langsung ya udahlah, udah pengen ke UK ya ke UK gitu. Jadi it all starts with an ambition gitu, ada ambisi dan coba dikejar. Nah, mungkin teman-teman juga banyak nih yang pernah ketemu sama supervisor ini atau pernah ngelihat program ini bagus gitu. Nah, itu a good starting point gitu, a very good start untuk nantinya bakal terusin lagi. Jadi dari ikut yang nggak sengaja ikut kompetisi, akhirnya terus gimana caranya bisa masuk UK, karena waktu itu masuknya dari undergraduate ya, dari S1 berarti harus ngambil A-level dulu. Mungkin nanti teman-teman yang S2 agak sedikit berbeda, bisa ada yang ngambil GMAT dan lain-lain. Jadi ngambil IELTS dan lain sebagainya, akhirnya masuk Imperial tahun 2019. Kebetulan pada saat itu pound sterling lagi 20.000, cuman inflasinya nggak ada. Jadi penderitaannya kurang lebih masih sama lah kalau dari funding sampai sekarang. Nah, sedikit lompat ke selanjutnya, teman-teman juga banyak yang nanya kalau misalkan alternatif funding ada ROI-nya ini nggak, ada return on investment-nya nggak? Nah, nanti kita bisa ngobrol kurang lebih apa yang saya akan lakukan gitu untuk memastikan bahwa ROI 4 tahun ini akan balik. Karena kalau boleh share sedikit, ini saya nggak pakai beasiswa, jadi pakai keringat sendiri gitu, atau bahkan orang sering ngeledek beasiswa BI, bukan Bank Indonesia tapi beasiswa Bapak Ibu. Nah, nanti akan share sedikit kurang lebih berapa sih investasi, kan tadi ngomonginnya return on investment gitu. Ini kalau boleh share sedikit juga nanti teman-teman bisa share juga kurang lebih fundingnya seperti apa di kuliah masing-masing. Cuman dari beberapa hal yang bisa saya ambil gitu di website-website kuliah, mungkin juga teman-teman udah banyak familiar dengan ini. Kalau ditanya harga tuition fee per tahun, kan master mungkin ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1,5 tahun. Kita ambil estimated tuition fee dalam setahun itu di angka 20.000 sampai 50.000 gitu. Contohnya di Imperial sendiri yang isinya anak teknik semua, nah itu rangkaiannya di angka 30-an ribu lah, 35 sampai sekian. Cukup berat, jadi kalau dirupiahin mungkin sampai 600-an juta ya, 600-700 juta per tahun, jadi that's a big investment. Begitu juga program-program lain, mungkin teman-teman yang tertarik di social sciences, ada LSI di sebelah kanan, udah di screen cap, berdasarkan yang terbarunya, itu misalkan accounting and finance cukup berat, 34.000 dan lain sebagainya. Kalau keluar universitas dengan jurusan yang berbeda pun, tuition fee-nya lumayan varied gitu, ada perbedaan. Contoh di Edinburgh yang juga di luar London, itu mungkin relatifnya lebih murah walaupun ada beberapa yang cukup berat gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman udah pernah lihat dan sering bingung, ini ada harga home, ada harga overseas, ada harga yang lain-lain. Nah, bedanya apa? Mungkin sebagai informasi sedikit aja, kita tuh karena orang Indonesia masuknya sebagai internasional atau overseas. Nah, kalau dilihat di sebelah kanan kolom, overseas biasanya jauh lebih mahal daripada home. Nah, itu mungkin bisa di take account bahwa itu investasi yang harus dibuat untuk belajar di UK. Jadi cukup berat ya teman-teman, kalau boleh share sedikit kalau pakai investasi keringat sendiri gitu. Nah, tuition fee nggak cuma sendiri, bebannya pun ditambah dengan living cost. Mungkin teman-teman kemarin sempat baca dan banyak juga yang worried yang nanya, nanti living cost akan seberapa mahal, akan seberapa sulit. Nah, ini ada sedikit gambaran kurang lebih. Nanti mungkin teman-teman yang kuliah di Leeds, Birmingham, Edinburgh atau yang sekitarnya juga bisa konfirmasi. Di sini dikasih berdasarkan ini datanya dari website di kampus masing-masing. Jadi kalau Imperial itu dan London sekitarnya kurang lebih 1.500 gitu. Mungkin teman-teman yang LPDP bisa confirm dapatnya mungkin 1.600, 1.600-an lah. Kalau kita mungkin yang dari keringat sendiri agak sedikit di bawah itu teman-teman. Jadi kita 1.400, 1.500 harus sudah bisa survive. Ada beberapa info dari teman-teman di Leeds Birmingham mungkin sekitar 1.100 sampai 1.200. Di Edinburgh kita coba hyperbola sedikit di 700. Sebenarnya ini mungkin kampusnya aja yang sedikit pelit. Sebenarnya di Edinburgh habisnya pun sekitar 1.100-an. 700 itu paling minimum katanya. Nah, ini ada screen capture juga. Ini langsung dari websitenya kuliah di London gitu. Ini dari Imperial khususnya, dia kasih lihat, ini kurang lebih kalian akan menghabiskan di accommodation hampir 1.000 pound gitu dalam sebulan. Habis itu makanan dan travel dan personal lainnya. Jadi jatuhnya di angka sekitar 1.500-an. Cukup berat untuk sebulan, itu di atas tuition fee.
Atau contohnya di Birmingham ini dikasih lebih murah lagi, misalkan rentnya 100 per minggu, berarti sebulan 400, hampir setengah dari London ya. Jadi kalau modelnya London tapi kuliahnya di Birmingham mungkin bisa langsung sewa 2 rumah sekaligus teman-teman. Nah jadi banyak opsi teman-teman yang ngelihat misalkan, oh kalau misalkan di London investasi terlalu besar, apakah bisa lihat yang lain? Nah nanti itu bisa di take account juga, nanti kita bisa ngobrol. Nah jadi kita udah berbicara tuition cost, yang mungkin setahun hampir 30.000, kita udah bicara living cost yang sebulannya hampir 1.500, jadi cukup berat untuk investasi. Nah, di sini kita berbicara alternatif funding routes, mungkin ada 3 kalau berdasarkan pengalaman 4 tahun di London yang teman-teman ngambil gitu di sekitar London. Ada 3, yang pertama scholarship, bursaries, dan grants. Artinya apa? Ini untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa. Mungkin bentuknya bukan LPDP atau chevening nanti yang akan dibicarakan oleh narasumber lainnya, tapi lebih kepada akademik dan non-akademik scholarship setelah teman-teman ini masuk gitu ke kuliah. Contohnya adalah misalkan teman-teman udah masuk ke Imperial gitu, udah bayar 30.000. Nah, pada saat masuk Imperial ternyata teman-teman nih berprestasi. Teman-teman risetnya bagus misalkan atau melakukan hal yang positif di kampus. Nah, ini ada kemungkinan teman-teman akan bisa mendapatkan scholarship di situ, akan dibantu, mungkin parsial, mungkin full, itu bisa di situ. Atau ada semacam bursaries dan grants. Bedanya apa? Bursaries dan grant itu lebih ke bantuan moneter gitu. Jadi misalkan ini nomor 1 di angkatan nih, Mas Afin nomor 1 di angkatan. Oh ini dapat potongan 1.000 pound untuk Mas Afin misalkan. Jadi banyak sekali kesempatan teman-teman kalau sudah masuk di perkuliahan di UK untuk mendapatkan bantuan semacam itu. Dan bahkan kemarin juga ada yang sempat nanya, Mas kalau misalkan masuk awalnya punya uang gitu, tapi tengah jalan sepertinya financialnya sulit. Nah, nanti juga ada beberapa opportunity yang akan bisa membantu kita. Contohnya ada, kalau di Imperial namanya Student Hardship Fund. Ini kurang lebih bantuan emergency yang akan dibantu oleh kampus seandainya kita kesulitan secara finansial di tengah jalan. Nah, kurang lebih itu nomor 1 gitu ya. Untuk keringat sendiri, mungkin keringatnya pada saat udah diterima gitu. Kalau LPDP dan chevening kan banyak keringat keluar sebelum diterima. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan yang bisa dikejar saat sudah diterima. Nah, yang kedua apa? Kalau misalkan sudah masuk gitu ya ke kampus, terus wah living cost berat, apakah bisa nih kita cari cara supaya ke cover living cost dengan kerja sendiri? Nah, ada 2 pilihan. Yang pertama mungkin part time work. Mungkin teman-teman narasumber ada yang udah pernah juga untuk mencoba. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian keterima di UK, di visa kalian akan dituliskan bahwa kalian boleh part time work 20 jam dalam seminggu untuk term time gitu. Jadi pada saat sekolah gitu ya, kalian akan diperbolehkan untuk kerja selama 20 jam. Nah, kalau dilihat-lihat gaji itu kurang lebih, contohnya di London itu 9 sampai 12, kita ambil misalkan 10 pound per jam. Berarti lumayan gitu. Dalam seminggu kita kalau kerja rodi gitu ya, lumayan bisa dapat 200 pound sterling dalam seminggu, yang kurang lebih ya bisa nutup, ya lumayan lah uang jajan bisa nutup gitu. Nah, di luar term time, misalkan pada saat libur summer, libur spring, itu teman-teman punya unlimited part time work hours gitu. Jadi bebas mau kerja di mana aja, kapan aja. Nah, yang ketiga mungkin yang saya bisa berbicara cukup banyak itu mengenai full time work. Ini full time work ini adalah ya kerja full time gitu ya di luar sekolah. Nah, ada 2 kemungkinan teman-teman sebenarnya. Yang pertama adalah untuk teman-teman yang udah tahu bidangnya, contohnya dalam bidang hukum, ini ada teman gitu ya yang berhasil secure kontrak kerja sebelum dia melakukan masternya. Jadi setelah lulus S1, dia dapat employer yang kebetulan di UK dan dia pengen coba practice law in the UK gitu, hukum di UK. Akhirnya dia coba secure kontrak dan ternyata masternya pun bisa di-cover oleh employer tersebut. Nah, itu case-nya jarang, cuman itu memungkinkan. Yang kedua lebih common lagi, yang lebih general, biasanya adalah teman-teman mau coba gimana caranya balikin uang investasi kuliah dalam bentuk mengambil kerja di UK, itu mengambil graduate role. Nah, ngomongin graduate role, kita akan berbicara sedikit mengenai post-study opportunities, atau kita suka ngeledeknya welcome to the world gitu, welcome to reality. Jadi biasanya yang lulusan UK pada saat mereka lulus nanti, jadi ini kita udah berbicara setelah funding belajarnya dan kedepannya akan seperti apa prospeknya. Nah, ada 3 biasanya nih teman-teman. Yang pertama, 1
balik ke Indonesia, ini misalkan untuk teman-teman yang buka bisnis Indonesia, punya relasi di sana, atau bahkan ada ikatan dengan scholarship dan lain-lain. Yang kedua kerja di UK, dan yang ketiga pursue higher education. Biasanya kalau udah nyaman kan master cuma setahun. Aduh kayaknya belum nendang setahun di UK gitu, belum bisa ngomong British. Biasanya mereka lanjut 3-4 tahun lagi jadi PhD. Nah, karena kebetulan saya mengambil jalur yang menggunakan uang pribadi untuk investasi di edukasi, maka fokus saya untuk return on investment tersebut, yaitu untuk stay dulu di UK dan bekerja di UK. Nah, ada dua pathway. Yang pertama adalah sponsorship visa. Ini yang paling ideal. Jadi nanti teman-teman kalau nantinya sudah lulus mungkin bisa ngelihat ini. Karena ini kalian nggak perlu bayar dan jangka waktunya pun indefinite berdasarkan kontrak atau jangka waktu kerja teman-teman di company tersebut. Yang kedua, ini sebenarnya baru 2-3 tahun yang lalu, itu pengadaan graduate visa. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah lulus, masih pengen coba di UK tapi belum tahu mau kemana, mungkin ini bisa jalur yang akan teman-teman tempuh, yaitu mengambil visa dulu, durasinya selama 2 tahun untuk lulusan master, mungkin kalau yang PhD 3 tahun, kita harus bayar. Di sini disebutkan application fee 715 dengan bayaran health surcharge, itu asuransi kesehatan, sekitar 600 pound per tahun. Jadi kalau 2 tahun ya plus minus sekitar 2.000 pound lah. Benefitnya apa untuk teman-teman setelah lulus, kalian akan punya kesempatan untuk kerja di company yang ada di UK untuk masa durasi 2 tahun tersebut. Nah, patut dicatat juga bahwa nggak semua company di UK itu akan sponsor teman-teman gitu untuk sponsorship visa. Misalkan company-company startup atau company engineering yang relatif kecil, itu biasanya mereka nggak mau sponsor kita, karena mereka kan harus bayar 2.000 pound gitu. Nah, Mas Juan, sorry, mau remind waktunya 1 menit lagi ya. Oke, boleh. Nah, with that note, kita tutup dengan ini. How hard is it to get a job di UK? Apakah sangat sulit? Dan apakah akan ada return on investment? Tentu aja sulit, gitu ya. Nyari kerja di Indonesia juga sulit, apalagi di UK kan. Nah, tapi return on investment tentu aja ada. Kalau teman-teman berhasil mendapatkan graduate job di sini, average salary 24.000, cuman nggak akan menutup kesempatan. Contohnya, sebagai penutup biar teman-teman termotivasi, lulusan computer science itu bisa dapat di atas 100.000 pound sterling per tahun. Jadi return on investment-nya akan sangat cepat. Mungkin segitu, saya balikin lagi ke Mbak Mevira, silakan Mbak. Oke, makasih Mas Juan atas presentasinya. Sekarang lanjut ke pembicara kedua, saya persilahkan Mbak Priska. Oke. Oke, sebentar ya, share screen. Ini udah oke ya? Screen. Belum, di aku belum kelihatan, Mbak. Ya. belum. Oke, oke. Oke. Ya, sebelum mulai, Mbak, aku mau remind peserta lagi kalau misalnya ada yang mau bertanya ke para pembicara, boleh langsung ditulis di kolom chat, atau nanti setelah para pembicara selesai menyampaikan presentasinya, boleh langsung raise hand aja. Makasih, silakan Mbak. Oke, halo sekali lagi, salam kenal semuanya. Saya Priska, Chevening Scholars 2002-2023. Saat ini saya juga merupakan Chevening Social Media Ambassador 2002-2023. Saya ingin memperkenalkan sedikit lebih jauh mengenai beasiswa Chevening kepada mungkin teman-teman di sini yang berminat melanjutkan studi master di United Kingdom. Oke, pertama ini latar belakang Chevening-nya dulu. Chevening ini sebenarnya merupakan beasiswa dari Kementerian Luar Negeri Inggris Raya atau biasa disebut dengan FCDO dan sudah ada sejak 1983. Tujuan dari beasiswa ini itu adalah menemukan calon pemimpin masa depan, pembuat kebijakan, influencer, ataupun orang-orang yang mau membuat perubahan positif untuk di komunitasnya, baik itu secara global ataupun di lingkungan di sekitarnya.
Untuk di tahun 2002 sendiri, ada sebanyak sekitar 64.000 aplikan dan 9% diantaranya itu berhasil sampai di tahap interview, dan sekarang ada 1.740 cheveners. Untuk menerima beasiswa chevening sendiri kita bisa sebut chevener dari 141 negara dan sekarang sedang berkuliah di Inggris di sekitar 105 universitas. Untuk Indonesia sendiri sekarang itu ada 54 orang yang berhasil menerima beasiswa chevening, dan setiap tahun biasanya Indonesia termasuk dari 5 besar negara yang menerima beasiswa chevening. Nah, untuk timeline-nya sendiri, mungkin teman-teman yang mau ambil beasiswa chevening bisa dipersiapkan itu. Aplikasinya dibuka dari bulan September sampai November. Dari September sampai November ini yang cukup dipersiapkan adalah esai teman-teman, tapi esainya ini lebih kepada interpersonal skill kayak leadership sama networking achievement. Kemudian juga harus sudah memiliki tiga kampus dan jurusan yang mau dituju di UK. Tapi ini belum ada unconditional offer-nya, nggak apa-apa, tapi harus sudah punya pilihan universitasnya. Kemudian nanti di bulan Februari sampai April itu teman-teman sudah masuk di tahap interview. Jadi itu tadi sekitar 10% dari pendaftar biasanya ada undangan interview, itu dimulai dari Februari sampai April, dan kemudian di bulan Juni sampai Juli baru ada pengumuman apakah teman-teman berhasil mendapatkan beasiswa chevening ini. Nah, kalau misalkan sudah lulus, baru diminta unconditional offer dari 3 pilihan kampus yang teman-teman tuju. Terus kemudian di bulan Juli sampai September nanti dari British Embassy di Indonesia dilakukan pre-departure briefing. Jadi itu gimana kita persiapan untuk keberangkatan untuk kuliah di UK. Nah, untuk syaratnya atau gimana sih cara syarat-syarat untuk mendaftar beasiswa chevening, dari chevening sendiri itu nggak ada batasan usia. Yang pertama, jadi usia berapapun, walaupun misalkan udah lulus S1 udah lama banget, atau mungkin dulu udah pernah S2 terus pengen S2 lagi, itu boleh. Terus kemudian dari chevening tidak meminta persyaratan IELTS atau GPA minimum, karena dari chevening itu menyerahkan kembali syarat-syarat IELTS sama GPA kepada kampus-kampus tujuan teman-teman. Terus teman-teman boleh ambil course sama kampus apapun yang di UK, jadi nggak ada batasan untuk jurusan dan kampus di UK. Kemudian yang pasti udah harus S1, sama tadi saya ulang lagi, jadi buat teman-teman yang sudah S2 bisa lagi ngambil beasiswa chevening, asalkan belum pernah mendapatkan funding dari pemerintahan Inggris. Dan terus ada harus sudah berpengalaman kerja minimal 2 tahun atau 2.800 jam. Ini bisa dikategorikan pekerjaan, bisa volunteer, bisa part-time juga, jadi belum tentu full-time. Atau misalkan waktu S1 udah pernah jadi ASDOS atau ASLab, itu juga bisa dikategorikan sebagai pengalaman kerja untuk chevening. Kemudian chevening sendiri tapi hanya funding untuk 1 tahun master degree. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat kuliah spesialis ataupun master by research di UK, itu belum bisa didanai oleh chevening. Kemudian ada apa aja yang kita dapetin kalau misalkan kita sudah menjadi seorang chevener. Itu pasti global network, dan ini berguna banget buat teman-teman nantinya mungkin yang mau bekerja, ada tujuan misalkan untuk bekerja di international company atau mau membuat kebijakan-kebijakan. Ini berguna banget networking secara internasional. Terus kemudian pastinya tuition fee itu full covered, kecuali untuk teman-teman yang ambil MBA itu ada cap-nya sekitar 18.000, jadi cuman 18.000 yang di cover sama chevening. Tapi itu khusus MBA, untuk jurusan lain itu full covered. Kemudian ada stipend kita tiap bulanan dikirim sama chevening, itu nanti disesuaikan sama kota tujuan teman-teman, tapi biasanya dibedainnya cuma London sama non-London aja. Terus kemudian ada pastinya tiket pulang pergi dari kota asal teman-teman di Indonesia sampai ke kota tujuan di UK. Untuk tiket pesawat ini juga itu mudah banget dari chevening, karena kita tinggal isi form aja. Dari chevening udah ada travel agent sendiri, jadi kita nggak perlu beli tiket sendiri, kecuali memang misalkan
ada kondisi tertentu kayak misalkan mau bawa keluarga gitu. Nah, itu diperbolehkan sama Chevening untuk kirim untuk pesan tiket pesawat sendiri, tapi ada cap juga untuk reimbursement-nya. Kemudian ada biaya tambahan yang diberikan Chevening kepada kita. Itu pertama the arrival allowance, itu waktu kita pertama kali datang ke UK akan diberikan sejumlah uang lagi oleh Chevening itu untuk membantu settlement pertama kali ada di UK. Kemudian ada juga tambahan karena kita ada 2 mandatory event sama Chevening, itu ada welcoming sama farewell party dari tim Chevening sendiri. Itu nanti buat teman-teman yang kuliahnya nggak di London itu dikasih transport fee sama Chevening. Terus visa sama health insurance dari Chevening sendiri langsung bukan dikasih uang, jadi waktu kita apply visa itu udah ada keterangan kalau kita penerima beasiswa Chevening. Jadi nggak ada tagihan yang akan ditagihkan ke kita, kecuali misalkan kita bawa keluarga, nah baru nanti ada tagihan buat dependents masing-masing. Kemudian karena sebelum masuk UK biasanya kita perlu melakukan TB test, nanti waktu sampai di UK baru dapat reimbursement untuk TB testnya. Dan terakhir ini yang paling menarik banget dari Chevening, jadi tiap bulan itu kita dapat scholargram. Scholargram itu semacam buletin gitu. Nah, isi scholargram itu menarik banget karena biasanya ada undangan eksklusif dari Chevening, biasanya ada eksklusif networking events, terus ada volunteer juga, ada eksklusif trip sama tours, terus ada kompetisi-kompetisi unik setiap bulan, kayak contohnya di bulan Desember kita ada kompetisi bikin hiasan Natal ataupun kayak bikin kartu Natal, sorry. Terus kemudian waktu Halloween kayak ada kompetisi bikin cerita horor menarik di negara asal masing-masing dan pastinya ada hadiahnya juga. Terus kemudian pastinya karena emang tujuannya adalah membentuk calon pemimpin dunia, itu juga ada biasanya undangan eksklusif untuk bertemu tokoh-tokoh pemimpin dunia. Untuk tahun 2022 kemarin, itu salah satunya kita ada undangan untuk ketemu salah satu presiden Afrika. Terus kemudian ada juga eksklusif internship, jadi mungkin biasanya ini berguna banget buat teman-teman yang mungkin mau ngerasain internship, biasanya dari Chevening juga ada undangan untuk eksklusif internship, contohnya itu ada internship dari BBC. Tuh. Oke, mungkin ini terakhir, slide saya terakhir, ini adalah contoh-contoh dari Chevening alumni Indonesia yang mungkin teman-teman udah kenal dan sekarang udah berhasil jadi pembuat kebijakan ataupun jadi pemimpin-pemimpin buat Indonesia. Yang pertama ada Bapak Budi Setiawan, sekarang menjabat sebagai Chief Health di UNICEF. Terus Marissa Anita, mungkin teman-teman udah tahu, beliau adalah aktris yang cukup ternama di Indonesia. Kemudian ada Riri Riza, juga screenwriter dan director ternama di Indonesia, dan Pak Desra Percaya yang sekarang menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk UK, itu juga merupakan penerima beasiswa Chevening, dan Bapak Rizal Sukma, Duta Besar sebelum Bapak Desra, juga merupakan penerima beasiswa Chevening. Dan mungkin buat misalkan teman-teman yang mau tahu lebih banyak lagi atau mempersiapkan diri mendaftarkan Chevening di tahun ini, itu bisa cek di sosial medianya Chevening Indonesia, di ID Chevening Alumni, ataupun di UK in Indonesia, itu sosial medianya British Embassy Indonesia, dan kemudian di Chevening FCDO untuk lebih lanjut mengenai untuk mengetahui lebih lanjut beasiswa Chevening. Terima kasih. Terima kasih Kak Priska. Buat teman-teman para peserta, tepuk tangan virtual dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembicara terakhir, Mas Raihan. Oke, Mas Raihan dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Mivira. Sebentar ya, saya share screen dulu ya. Udah lama nggak pakai PPT. Oke, untuk sharing saya udah kelihatan belum?
Udah Mas aman. Oke, selamat pagi, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Rehan Maulana. Saya sekarang sedang studi di University of Manchester di jurusan MSc Operations Project and Supply Chain Management. Saya itu intake LPDP tahun 2021, tapi untuk berangkat kuliah di tahun 2022. Oke, jadi kalau untuk topik dari saya sih funding and how to survive as a master student in the United Kingdom melalui funding scheme dari LPDP RI atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia. Sebelumnya ini dari Mbak Priska sama Mas Juan tuh udah menarik banget topiknya, jadi saya juga mulai lebih tahu lah kalau misalnya buat orang yang self-funded maupun yang dari Chevening perjalanan untuk dapat funding dan kuliahnya seperti apa. Jadi kalau dari saya mungkin simple sih. Jadi untuk dari LPDP sendiri tuh ada 3 program yang besar. Itu satunya program umum, yaitu program reguler, program perguruan tinggi utama dunia, dan program parsial. Lalu program targeted, yaitu yang mencakup PNS, TNI, Polri, kewirausahaan, pendidikan kader ulama, sama dokter spesialis dan subspesialis. Dan terakhir itu program afirmasi, yaitu untuk penyandang disabilitas, untuk putra-putri Papua, daerah afirmasi, dan beasiswa prasejahtera. Tapi untuk yang ini, mungkin saya akan lebih menjelaskan terkait program umum, yaitu yang reguler, PTUD, dan parsial. Jadi untuk di antara ketiga itu yang beda tuh, kalau untuk reguler dan PTUD itu bedanya lebih di tujuan universitasnya, sedangkan untuk yang parsial itu bedanya di bentuk fundingnya. Kalau untuk parsial itu bisa disuruh milih antara mau funding yang tuition fee atau mau funding untuk living cost-nya di selama kuliah. Baik. Untuk timeline beasiswa LPDP sendiri sih sekarang udah mulai ya. Mungkin kemarin dari IG-nya LPDP udah di-announce untuk pendaftaran yang tahap pertama sudah dimulai dari 25 Januari bulan lalu sampai 23 Februari bulan ini. Dan kurang lebih untuk durasi pendaftarannya itu durasi pemilihannya sendiri sampai 8 Juni nanti. Dan untuk yang tahap kedua juga akan ada sebenarnya sih, nanti akan dimulai sekitar 9 Juni. Dan untuk hasil terakhirnya untuk hasil seleksi akan keluar di November sendiri. Dari website LPDP sendiri itu buat yang tahap pertama itu untuk berangkat mulai studi paling cepat itu di bulan Juli, dan untuk yang tahap kedua itu akan ditarget untuk mulai studi paling cepat di Januari 2024. Jadi untuk tahapan-tahapannya sendiri seperti mungkin teman-teman udah sempat periksa juga. Jadi pertama itu pendaftaran dan seleksi administrasi, lalu ada seleksi bakat dan skolastik. Itu ada kurang lebih ada 4 subjek yang dibahas. Itu antara penalaran, ya maksudnya untuk soal-soal cerita dan hitungan-hitungan numerik seperti kayak kalau tes IQ kalau nggak salah, sama ada satu lagi saya lupa, dan terakhir itu kalau nggak salah tes wawasan kebangsaan, itu terkait Pancasila dan pengetahuan kalian tentang Indonesia itu akan dites di situ. Tapi itu pas tahun 2021. Jadi mungkin sekarang ada pembaruan dari metode pengujian, ya mungkin ya bisa ditanya lagi nanti. Jadi kurang lebih untuk persiapan persiapan sendiri yang saya laksanakan sendiri pas lagi persiapan itu kurang lebih untuk pendaftaran itu yang pasti dari LPDP meminta untuk kebutuhan IELTS, dan kalau misalnya kalian ada IELTS, TOEFL, dan mungkin sertifikat bahasa Inggris lainnya yang diakui. Lalu kalau misalnya kalian punya LOA unconditional itu akan sangat membantu dalam pendaftaran beasiswa kalian ke LPDP. Lalu di website LPDP sendiri juga ada beberapa isian-isian yang perlu diisi, seperti esai kontribusi terhadap Indonesia dan komitmen kembali, personal statement yang ada dalam form isiannya juga, surat rekomendasi juga yang perlu dilengkapi seperti surat rekomendasi dari dosen maupun dari atasan di pekerjaan juga bisa. Untuk seleksi basket dan skolastik itu kurang lebih seperti potensi akademik, cuman beberapa teman saya juga ada yang menyamakannya dengan versi lebih simple dari soal GRE atau GMAT, atau bahkan yang bilang mirip dengan soal Otobapenas, tapi saya kurang hafal. Tapi kurang lebih tesnya seperti tes potensi akademik, tapi emang sedikit lebih rumit sepertinya. Untuk seleksi substansi sendiri itu kurang lebih dalam wawancara, waktu saya wawancara sih. Jadi pas saya melewati tahap yang seleksi substansi itu membahas terkait isian-isian yang saya masukkan ke dalam form pendaftaran, seperti jadi poin-poinnya ada kelebihan, tentang kekurangan, pengalaman pribadi,
ada tentang esai kontribusi saya dan kenapa saya milih kuliah di UK dalam kondisi ini dan kenapa ngambil jurusan yang saya mau. Jadi emang untuk sesi wawancara sendiri tuh banyak yang bagian sedikit personal terkait rencana pekerjaan dan kuliah seperti apa, serta juga iya sih gitu. Oke, untuk skema pendanaan beasiswa LPDP sendiri itu ada 2 bagian besar, itu dana pendidikan dan dana pendukung. Untuk porsi ini sih mungkin mirip dengan Chevening ya. Jadi kayak ada biaya registrasi, SPP tuition fee, tunjangan, ada seminar internasional dan publikasi jurnal, serta dana pendukungnya sendiri ada aplikasi visa, asuransi kesehatan, transportasi, kedatangan, tunjangan hidup, lomba internasional dan keadaan darurat. Jadi untuk registrasi dan pendaftaran sendiri itu kurang, sebentar maaf. Jadi untuk dari LPDP sendiri itu akan membayar langsung kepada kampus atau mungkin dalam beberapa kondisi yang spesifik bahwa untuk registrasi dan SPP itu mungkin bisa dari mahasiswa sendiri juga, tapi biasanya langsung dibayar kampus. Untuk dana-dana selain itu akan di-reimburse biasanya dan akan di-reimburse langsung ke mahasiswa langsung dengan menggunakan sistem Simonef yang ada di LPDP. Jadi dari mahasiswanya akan mengajukan reimbursement dengan data yang diperlukan seperti dokumen resi dan mungkin data-data yang berrelevan lainnya. Serta mungkin juga sama untuk tunjangan hidup dan kedatangan itu seperti yang dibahas sama Mbak Priska tadi, bahwa kedatangan tuh untuk membantu kita lebih settle ketika sudah sampai di UK juga, dan untuk tunjangan hidup sendiri itu akan disesuaikan dengan kota yang kita tempatin nanti pas kuliah. Dan ya emang untuk mengklarifikasi yang Mas Juan tadi bilang, emang London hitungannya paling mahal sih di antara semuanya, termasuk kan Oxford. Jadi mungkin bisa tanya juga nanti ke Mas Juan gimana untuk 1.600. Oke, persyaratan beasiswa LPDP sendiri itu yang ada 2 sih kategori ya, umum dan khusus. Tapi sebenarnya masih baik juga ini saya ngambil yang menurut saya poin-poin yang menurut saya agak penting aja sih, yang penting, yang lain juga penting sih. Jadi umum ya, kalian warga negara Indonesia untuk S2 sendiri harus sudah selesai studi D4 atau S1. Dan untuk program magister sendiri itu maksimum durasi studi 24 bulan. Namun kebanyakan di UK untuk studi magister itu di 12 bulan saya, jadi sekitar 2 term, 12 bulan. Tapi kalau misal kalian rencana mengambil Masters by Research itu bisa sampai 2 tahun, jadi mungkin itu jadi pertimbangan juga. Dan untuk pemilihan perguruan tinggi itu maksimal 3, kalau misalnya kalian belum punya LOA sebelumnya. Dengan persyaratan-persyaratan ya dengan pertimbangan kalian juga harus mungkin align atau mungkin nggak align juga kali. Maksudnya pertimbangan kalian memilih perguruan tinggi itu juga harus sesuai dengan rencana kalian, motivasi kalian kenapa ngambil jurusan itu dan kenapa di UK. Tapi kalau misalnya udah punya LOA conditional itu ada tahapnya beda lagi. Jadi bisa langsung melewati seleksi yang kedua, yang seleksi skolastik tadi, dan langsung melanjutkan di seleksi wawancara. Dan yang terakhir itu juga itu menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, menulis komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi ke Indonesia pasca studi. Untuk saya sendiri, untuk S2 itu maksimal 35 tahun per 31 Desember di tahun pendaftaran, berarti di tahun ini untuk mendaftar beasiswa S2 itu maksimal 35 tahun, mempunyai IPK jenjang studi sebelumnya itu dia 1 di 3 dari skala 4, dan mungkin sertifikat kemampuan bahasa Inggris itu maksimal berumur 2 tahun di tahun pendaftaran. Jadi kalau misalnya kalian daftar di 2023 Januari tahun ini, berarti IELTS kalian atau TOEFL dan lain-lainnya itu paling tua, masih berlaku. Jelasin gimana? Kayak jadi IELTS paling lama diambil itu 2021, berarti jadi kayak 2 tahun sebelumnya masih berlaku dalam 2 tahun itu. Baiklah. Oke, jadi untuk persyaratan beasiswa sendiri sih seperti itu. Mungkin kalau living as a master student di UK sendiri sih mungkin dari saya pribadi ya. Hal yang susah
dijalankan selama kuliah sih nggak terlalu banyak. Baik dari sisi LPDP, dari sisi funding itu sejauh ini nggak ada masalah. Dari LPD sangat suportif, bagian tiket bantuannya juga sangat suportif dalam memecahkan masalah, walaupun masalah sendiri itu nggak banyak, bahkan dari sisi funding juga nggak telat, nggak rumit. Sejauh ini sih yang paling sulit selama kuliah di UK itu cuman masalah temperatur dan cuaca sih ya, karena emang kita tinggal di daerah tropis sebelumnya, dan sekarang relatif jauh lebih dingin. Dan yang diperlukan sih sebenarnya kalau misalnya emang kalian belum pernah kuliah di luar negeri atau belum pernah tinggal di luar negeri, itu emang money management-nya, karena biaya hidup di sini, biaya rekreasi, jalan-jalan maupun biaya studi juga itu jauh lebih tinggi dibanding di Indonesia. Jadi emang pertimbangan kita di sini adalah gimana cara mengatur keuangan kita sebaik mungkin sehingga nggak ada kendala kalau misalnya amit-amit ada ya kejadian buruk yang terjadi. Semoga enggak sih, insya Allah. Pros and cons, ya enggak sih. Selama saya kuliah di UK juga sih kayak enggak banyak kons. Saya kenal banyak orang, saya kenal berbagai teman-teman baru di bidang yang sama yang saya pelajari. Itu mungkin di foto yang kedua kanan dari atas itu teman-teman saya di jurusan saya. Maksudnya emang it's an opening experience, kayak ini pengalaman yang kalau bisa didapat nggak boleh dilautin banget, nggak boleh disia-siakan. Kita bisa membuka wawasan seluas mungkin. Jadi dan LPDP juga sebenarnya sangat besar networknya sendiri di Indonesia, dan hampir setiap kota di UK ini juga pasti ada anak yang LPDP gitu. Jadi emang it's a very wide network of connections, and kalian nggak akan kehilangan teman sih selama kalau misalnya nanti keterima di LPDP. Baik, untuk dari saya itu sih, Mbak Mevira, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Raihan. Boleh tepuk tangannya teman-teman peserta tahun virtual. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi Q&A berarti ya. Sebelumnya sempat pas pendaftaran acara ini sempat ada yang bertanya juga lewat form. Jadi pertama saya bacain dulu pertanyaan dari Google Form. Habis itu teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung boleh langsung raise hand aja ya. Dan juga nanti saya bacain pertanyaan yang ada di kolom chat juga. Yang pertama, ini kayaknya ada yang nanya juga sama di chat Zoom ya. Gimana sih tips menyeimbangkan antara tugas esai ribuan kata dengan jalan-jalan keliling UK atau hobi non-akademik? Mungkin boleh dari Mas Juan dulu. Iya, boleh. Jadi benar, kita juga kan di UK nggak lama gitu ya, apalagi yang masa cuma setahun, jadi pengen banget pasti jalan-jalan. Cara nyimbangin gimana? Mungkin subjektif sih, mungkin Mas Raihan, Mbak Priska punya preferensi yang masing-masing. Kalau saya, karena biasanya kan kalau engineering kita nge-lab dulu atau modeling dulu, terus nanti baru kita nulis. Nah, biasanya tuh dipadetin dulu di awal, jadi lab-labnya semua dikerjain dulu secepat-cepatnya. Setelah itu kalau nulis kan bisa di mana aja, jadi seolah tuh kalau mau jalan-jalan. Nah, nggak cuma jalan-jalan keliling UK, mungkin teman-teman juga bisa ke Maroko, atau kalau ngelihat teman-teman di PP UK kayak kemarin banyak yang ke Maroko, nggak perlu visa. Jadi caranya lebih ke ngertiin dulu mungkin sistem akademisnya seperti apa di kuliah dan jurusan teman masing-masing, sesibuk apa bisa dipredik dulu, mungkin bisa coba dalam term pertama. Habis itu nanti kalau udah dapet gitu ya temponya, oh ini nulisnya kayak di sini nggak perlu ke kelas nih, oh nanti ini lecture-nya bisa nonton online apa dan lain segala macam, langsung aja dipakai kesempatan untuk jalan-jalan. Jadi mungkin itu ya tadi Mbak Mevira dicoba ngertiin dulu temponya, terus nanti kalau udah dapet dinamikanya langsung dioptimisasi aja sih waktu yang ada. Oke, kalau buat Mbak Priska gimana? Kalau dari saya sama sih kayak Juan, pertama mungkin kayak adaptasi dulu sama gimana dari cara belajar kita juga sendiri dulu gitu. Kalau dari saya pribadi kebetulan juga selain nggak banyak
esai karena ya science, terus kebanyakan cuman report aja, paling reportnya juga nggak sebanyak esai ya, kayak cuman paling 150 sampai 200 kata gitu. Jadi masih manageable, dikerjain selama weekdays. Jadi emang weekdays tuh didedikasikan untuk belajar, terus jalan-jalannya baru pas weekend. Nah, kalau untuk jalan-jalan weekend sendiri, biasanya kebetulan karena saya di Scotland, jalan-jalan nggak usah jauh-jauh, kayak di sekitar aja tuh kayak udah bagus, udah termasuk refreshing gitu. Jadi paling kalau misalkan mau jalan-jalannya agak jauh gitu, kayak kemarin winter break, kemudian kebetulan di Scotland, kampus-kampus di Scotland tuh benar-benar liburnya 1 bulan full gitu. Jadi udah ngerencanain, oh berarti pas winter break bener-bener dimanfaatin buat jalan-jalan. Pas udah masuk lagi, ya balik lagi buat belajar, kayak gitu sih. Oke, kalau dari Mas Raihan gimana? Ya kalau dari saya sih mungkin mirip sama Mbak Priska ya. Jadi kayak pertama kuliah saya pas semester 1 tuh relatif sepi. Jadi kayak cuma 3 matkul seminggu. Jadi ada 2 hari yang kosong. Jadi emang belajarnya sih juga, dan essay juga bahkan nggak banyak gitu ya. Saya bahkan banyak buat ujian. Jadi kayak pas winter break, pas lagi reading week juga itu saya fungsional, saya buat rekreasi atau bahkan buat nyoba explore kayak di Manchester ada apa. Jadi kayak mungkin buat nyimbangin juga sendiri, kayak kalian juga harus nentuin ekspektasi sih, kayak kalian maunya kayak ngapain, di plotnya kapan, ya direncanain aja, kayak you work around that schedule that you made, dan ya disesuaiin aja. Nggak susah sih sebenarnya nyimbangin, pasti bisa loh. Oke, jadi tadi ya udah disebutin juga sama para pembicara kita kalau di master di sini itu ada term break. Jadi kalau misalnya butuh waktu untuk liburan, pasti bisa ya mengatur jadwal buat liburan dan buat akademik juga. Oke, selanjutnya ini ada yang raise hand, Mbak Margaret Ayu ya. Boleh unmute, Mbak. Halo kakak-kakak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Olin. Saat ini saya bekerja di RSUD Jombang. Saya punya 4 pertanyaan. Yang pertama nih, Kak, bagaimana sih cara menghubungkan antara pengalaman kerja kita yang nggak linear sama jurusan di S2 kita nanti? Karena setahu saya sudah baca di website Chevening, esainya ada 4. Terus salah satunya itu disuruh menjelaskan tentang bagaimana pengalaman kerja dan networking. Sehingga saya seperti itu, Kak. Terus pertanyaan kedua dan ketiga tuh untuk LPDP. Jadi begini Kak, saya ini profesinya dokter. Jadi rencana saya setelah selesai S2 adalah memang sekolah lagi Kak, terus terang gitu. Nah, bagaimana caranya saya bisa menjelaskan ke LPDP rencana saya untuk sekolah lagi dengan jujur, tapi tidak membuat dari pihak LPDP tuh berpikir, ya lah udah susah-susah di sekolahin, pulang-pulang sekolah lagi gitu. Karena kan mungkin LPDP sangat mengharapkan kontribusi saya tuh kayak langsung turun ke lapangan gitu. Lalu untuk pertanyaan ketiga, masih untuk LPDP juga Kak saya punya pre-existing penyakit, sekiranya kalau nanti dari LPDP mengcover asuransi kesehatan, apakah itu memungkinkan untuk membiayai kesehatan saya? Lalu pertanyaan terakhir untuk overall kakak-kakak sekalian di UK, bagaimana sih Kak pola cara orang UK itu communicating? Karena saya sebelumnya pernah study abroad ke US dan mereka cenderung frontal banget, direct full. Akhirnya saya kesulitan mau ngomong yang saya mau, saya sungkan, tapi ketika saya mau ngomong sesuatu yang blak-blakan, saya takut menyinggung orang. Kalau di UK kayak gimana ya orang-orang yang ngomongnya? Makasih ya Kak, maaf pertanyaannya banyak. Oke, makasih Margaret Ayu. Untuk pertanyaan pertama yang untuk mengenai beasiswa Chevening, boleh mungkin Kak Priska dulu. Untuk Chevening itu kayaknya nggak ada soal cerita soal pengalaman kerja sih, maksudnya gimana. Tapi di leadership itu kan itu bisa dilihat cerita dari pekerjaan, maksudnya gimana kita nge-lead waktu di bekerja atau di komunitas gitu. Jadi belum tentu itu soal pekerjaan aja gitu. Kalau untuk pekerjaan sendiri itu cuma ada di career plan, tapi benar-benar nah gimana sih biar linear gitu. Sebenarnya nggak linear nggak masalah gitu, tapi ceritanya gimana sih DSA yang bagus gitu. Chevening tuh mau kita benar-benar tahu kita maunya apa ke depan. Kan ada pertanyaan soal career plan kan.
Nah, Chevening tuh mau kita udah pasti kita tuh career plan-nya apa. Jadi kita punya ambisi, kita punya cita-cita, tapi bukan yang ngawang-ngawang aja gitu. Tapi kita harus tahu step by step-nya gitu. Kita udah tahu, kita kalau misalkan ini, misalkan contoh ya, saya misalkan abis lulus saya mau jadi menteri misalkan gitu. Tapi nggak cuman kayak saya mau jadi menteri abis ini, tapi saya tahu step-stepnya apa gitu. Misalkan, abis lulus sebelum saya jadi menteri saya mau ini dulu gitu. Dan kita juga ngasih tahu gitu, kalau kita ada gap untuk mencapai karir kita nantinya, kalau misalkan itu ada sesuatu yang berbeda. Nah, Chevening ataupun studi di UK ini filling the gap-nya tuh bisa kayak apa gitu, kontribusinya apa mereka buat di karir plan kita gitu. Yang jelas sih harus benar-benar jelas sama masa depan, dan ya kayak gitu sih. Jadi kalau misal banyak kok teman-teman di sini yang nggak linear gitu. Dari jurusan S1, dari pekerjaan, terus sama S2-nya tuh banyak banget di sini yang nggak linear gitu. Tapi memang harus bisa menyampaikan maksud dan passion kita sebaik-baiknya di esai gitu. Sama tadi yang pertanyaan terakhir. Iya, pertanyaan terakhir boleh. Sorry, bisa diulang lagi yang terakhir? Jadi gini Kak, kalau orang UK tuh kalau berkomunikasi tuh belak-belakan atau yang kayak polite gitu sih Kak. Soalnya saya dulu pernah study abroad juga di negara barat dan mereka tuh sangat directful. To a point saya tuh nggak bisa bedain orang ini ofensif atau cuman ngomong aja sih gitu. Jadi baper gitu kasaran. Soalnya orang Indo kan kayak sungkanan, gih gitu kan Kak gitu. Kalau di UK, jujur saya kebetulan belum banyak jalan-jalan ke keluar Scotland ya. Kebanyakan tuh di Scotland aja. Kalau di Scotland sendiri semua orangnya ya to the point sih, tapi semua menyampaikannya tuh nice banget gitu. Malah kayak sopan banget, malah kita jadi yang sungkan kok kayak dia baik banget gitu. Kayak bahkan kayak sepele aja mereka duluan yang kayak bilang, terima kasih, kayak gitu-gitu gitu. Kadang kan kita suka malu duluan gitu kan. Kayak gitu sih kalau di sini. Terus teman-teman di kelas juga kebetulan banyak yang orang lokal juga dari Aberdeen, karena kebetulan saya di Aberdeen, banyak yang dari Aberdeen juga. Mereka nice banget, maksudnya nggak kalau ngomong kayak nggak pernah yang frontal gimana gitu, tapi baik, bener-bener baik. Terus ngomongnya cepet sih, emang mungkin aksennya cepet, tapi itu kayak menurut saya pribadi sih kayak lembut gitu. Jadi kadang bapernya lebih kayak mereka nice banget nih sama saya yang misalkan dari luar, kayak gitu-gitu sih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab juga sama Mas Juan yang udah lama nih di UK. Kayak gimana Mas kulturnya di sini? Ya, jadi mungkin UK tuh very international ya, mungkin mirip-mirip kayak US. Cuman bedanya adalah di sini orangnya lebih moral compass itu jelas, mereka very straightforward. And then tapi mereka di-influence oleh so many different cultures gitu. Jadi budaya-budaya banyak. Contohnya di London kan very diverse. Jadi kalau boleh opini pribadi selama 4 tahun di sini sebenarnya agak sulit untuk mengeneralisasi cara mereka komunikasi. Cuman yang pasti mereka sangat straightforward sebagai orang. Untuk sopan apa tidaknya, kayaknya lebih setuju, lebih condong ke Mbak Priska sih. Kayaknya orang sini lebih lebih baik gitu, lebih etikanya lebih kerasa dibanding mungkin negara barat lainnya. Jadi seharusnya nggak harus sulit. Mungkin yang harus sulit justru mengerti British English dalam sebulan pertama gitu. Apalagi di Scotland, mungkin Mbak Priska bisa cerita nanti lebih ke ngerti mereka sih. Cuman kalau dari cara mereka berkomunikasi mungkin nggak akan jadi masalah. Gitu. Oke, makasih Mas Juan. Yang terakhir untuk pertanyaan yang kedua, ketiga soal PDP mungkin boleh Mas Raihan. Ya, halo. Terima kasih pertanyaan Mbak Olin. Mungkin saya mau jawab buat yang tadi itu ya, tentang kalau wawancara, untuk cerita ke wawancara gitu, gimana cara menjelaskan kalau misalnya emang pengen lanjut sekolah lagi, sama yang kedua tentang asuransi ya? Betul Kak. Oke. Mungkin kalau wawancara sendiri kan sebenarnya kan ada esai dulu sebelum nyampe wawancara, itu rencana komitmen kembali setelah pasca studi di Indonesia. Jadi sebenarnya mungkin milestone-nya nggak perlu setelah kelar studi, kan pasti kelar studi lanjut studi lagi kan. Nah itu milestone-nya diperpanjang lagi aja, dijelasin kayak dengan dapat ilmu dari S2 ini dan dapat mungkin lanjut studi lagi di S3 terus jadi subspesialis juga, itu kamu rencana kontribusi seperti apa, bisa sekonkret apa, itu jadi maksudnya kayak kamu nggak usah terlalu terlalu deket trayek penjelasan kayak komitmen itu harus dalam 5 tahun ini gimana, maksudnya kayak
Dalam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tuh kayak gimana bisa jelasin semua sih pas di essay-nya juga. Kalau saya sih mungkin akan kayak gitu mandangnya. Kalau untuk asuransi sendiri, jujur saya juga ada sebenarnya sih penyakit yang agak bawaan, tapi asuransi kesehatan yang disediain sama PDP ini lebih tepatnya untuk National Health Insurance-nya dari UK, jadi NHS. Mungkin nanti Mas Juan bisa bantu jelasin kalau misalnya itu. Soalnya jadi itu untuk apply visa di UK dan untuk student juga, itu ada fee untuk IHS atau apa, pokoknya health surcharge itu yang untuk harus dibayar dalam pengajuan visanya. Jadi itu untuk kayak BPJS-nya di Indonesia. Jadi kita harus wajib ada asuransi di UK. Jadi itu bayar gitu. Untuk ya iya sih lebih gitu. Kalau untuk covernya sih kayak harusnya cover hampir semuanya. Cuman kayak untuk jenjangnya seberapa covernya kurang tahu sih. Kemarin teman saya ada yang sempat ada masuk UGD juga, tapi alhamdulillah aman dan nggak perlu bayar apa-apa lagi sih. Dan itu mungkin cederanya agak cukup berat, tapi aman sih, cover. Mungkin bisa bantu menjawab itu sih. Oke, kok mungkin yang 4 juga untuk orang Manchester sejauh ini baik-baik aja sih, nggak jahat, nggak terlalu frontal kok. Tuh. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mbak Olin pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Mbak kesempatannya. Ya. Oke, selanjutnya saya mau bacain pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini yang pertama dari Mbak Bernadetta Ines Ludwinia. Halo Kak, mau tanya sebenarnya loker part-time di UK, khususnya London, apakah cukup banyak atau kompetitif? Mungkin Mas Juan kali ya? Boleh bantu jawab. Boleh. Jadi kalau berbicara part-time, konteksnya adalah pekerjaan yang lebih ke semi atau non formal gitu. Jadi part-time misalkan jadi waitress, apa jadi tour guide. Ini kompetitif sih iya kompetitif, cuman lokernya banyak. Contohnya di sini ada aplikasi namanya Stint, STINT. Ini teman-teman gampang banget. Jadi di situ dikasih lihat semua. Oh ada lowongan ini untuk part-time, ada lowongan apa untuk jam berapa. Jadi di situ bisa langsung apply. Juga ada di sini chain restoran yang selalu ngebuka part-time, sering banget biasanya di sekitaran makanan Southeast Asia gitu. Jadi restoran Indonesia atau restoran Malaysia untuk part-time sangat terbuka. Nah, cuman teman-teman ini sering ke-mix antara part-time dan magang gitu. Kalau magang sistemnya sedikit berbeda karena masuknya udah ke jenjang professional work. Walaupun gajinya pun beda ya, magang di sini jauh di atas part-time, cuman lebih kompetitif, jauh lebih kompetitif. Dan biasanya itu cuma ada di summer term. Jadi pada saat teman-teman lagi sedikit lowong, mungkin di situ bisa diisi oleh magangnya. Nah, untuk loker part-time, banyak banget teman-teman pasti udah yang di sini udah banyak yang sering ngisi. Itu lumayan banget sebagai tambahan dan sangat terbuka, siapapun bisa apply. Jadi kompetitif tapi sangat terbuka gitu. Oke, makasih Mas Kak Juan. Pertanyaan selanjutnya ini dari Humaira. Halo Kak, mau tanya kira-kira bisa jelasin kekurangan dan kelebihan dari beasiswa masing-masing kah? Mungkin dari Mbak Priska dulu. Kekurangan kelebihan ya. Jujur kalau dari kekurangan masih nggak mungkin Kak Afin PP UK ini juga dia penerima beasiswa Chevening bisa nambahin kekurangan. Kalau dari saya pribadi sih sampai saat ini belum ada ya. Maksudnya mungkin sama mungkin kayak LPDP kayak kita waktu setelah selesai kuliah kita harus balik ke Indo gitu kan. Selama kalau dari Chevening tuh 2 tahun gitu. Tapi sebenarnya Chevening tuh dari pengalaman alumni dia gampang dikomunikasikan gitu. Kalau misalkan mungkin kita di sini dapat kesempatan untuk bekerja gitu. Tapi biasanya memang kalau misalkan pekerjaan itu bisa membuka kerjasama, balik lagi kan ke tujuan utama Chevening kan bikin kerjasama yang baik antara UK sama negara penerima beasiswa gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ada perusahaan yang mau buka kerjasama antara UK sama Indonesia gitu. Nah kita bisa jadi bisa diizinin buat stay sebentar di sini buat bantuin perusahaan itu kayak gitu. Terus selain itu mungkin di sistem sistem kali kayak misalkan kalau dari pengalaman saya kemarin kebetulan kan memang ada beberapa isu-isu politik ya kemarin 2022. Jadi kalau kekurangan tahun lalu itu kita deadline ngasih LOA unconditional offer tuh nggak diubah gitu. Sedangkan kita baru nerima pengumuman beasiswa 2 minggu sebelum deadline. Jadi buat kita yang belum dapat unconditional offer tuh kayak kejar-kejaran sama kampus minta unconditional offer nih cepet kayak gitu-gitu. Terus sama kalau kemarin ada travel agent, walaupun emang kita nggak
kita nggak maksudnya kita simple ya, tinggal ngisi form, ngasih data paspor, visa, bla bla bla, terus nanti Chevening yang urus. Tapi karena Chevening ngurusnya seluruh dunia, tapi antriannya tuh luar biasa panjang gitu, kayak belum tentu kita chat email sekarang kayak langsung dibalas kayak gitu, jadi harus ada waktu tunggunya gitu. Tapi semua masih bisa diterima sih, jadi belum ada kekurangan yang gimana banget tuh belum ada gitu. Terus kalau kelebihannya sendiri tadi itu kayak semua udah diurus. Jadi mungkin teman-teman tadi kayaknya ngelihat di kolom chat ada yang nanya kayak harus ke keuangan harus dipersiapin apa sih, kayak misalkan buat visa, health insurance. Kan tadi benar kata Mas Rehan kayak kita tuh ada health insurance pas visa itu kan. Nah, dari Chevening tuh benar-benar ya udah kita tinggal bawa diri, apply visa, isi form aja, nggak ada tagihan sama sekali. Enaknya itu sih, jadi nggak perlu siapin dana gede-gede sebelum berangkat gitu, karena semua udah diatur semuanya sama Chevening gitu. Terus itu global network sih yang benar-benar berasa banget gitu, networking sama teman-teman dari internasional yang bisa kita bisa saling tukar pikiran kayak gitu-gitu, dan semua topik kita bisa kita bicarain juga gitu, apapun interest kita, baik itu secara studi yang sedang kita jalankan atau yang lain gitu. Terus ada conference juga sih, Chevening ada conference tiap tahun, itu seru banget. Jadi bisa saling ngasih tahu soal studi apa yang sedang kita jalankan saat ini, kayak gitu sih. Oke, makasih Mbak Priska. Kalau dari Mas Rehan untuk beasiswa LPDP gimana Mas, kekurangan dan kelebihannya? Saya mau ngomong kelebihannya aja ya, kalau boleh. Jadi kalau kelebihan sendiri sih banyak sebenarnya sih. Jadi LPDP sendiri kan kalau misal kemanapun, bahkan nggak harus ke UK, kalian akan dapat komunitas kalian sendiri, bahkan ada orang LPDP udah di sana, ada berangkat bareng juga namanya persiapan keberangkatan. Jadi kayak kalian disiapin bareng-bareng dalam batch 150 orang, 300 orang. Jadi sebelum berangkat tuh kalian juga udah kenal kira-kira di sana akan ada siapa aja. Bahkan di sana juga ada yang namanya lurah, ada yang namanya ya komunitas LPDP di hampir setiap kota tuh pasti ada. Selain itu juga dari pihak LPDP juga, dari tiket bantuannya, dari pihak ya bagian pengurusannya itu sangat suportif sih dalam tahap apapun. Waktu saya berangkat tuh sempat ada masalah terkait dari kampus saya nanya terkait pembayaran. Ya saya nanya langsung ke tiket bantuan di LPDP, bahkan langsung datang ke kantornya itu kelar sih cepet, dalam waktu kurang dari 2 jam kelar. Dan apa kelebihannya itu sih ya, seingat saya tuh juga sekarang tuh dari LPDP kan mungkin yang beda di Chevening tadi kan, untuk setelah lulus ada dapat waktu 2 tahun untuk mungkin lanjut studi lanjut kerja atau magang di UK kan. Tapi kalau LPDP sekarang tuh setahun sih. Jadi ada extension setahun, tapi harus mengajukan permohonan extension untuk magang atau internship di sini. Jadi ada formnya sendiri. Jadi LPDP juga cukup toleran untuk base one-nya untuk melanjutkan internship, tapi dengan motivasi dan penjelasan yang masuk yang suportif lah untuk kita. Jadi banyak sih kelebihan, kekurangan sendiri sejauh ini sih saya alhamdulillah nggak ada sih gitu. Oke, makasih banyak Mas Rehan. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bernadetta untuk Mas Juan spesifik nih. Halo Kak, terima kasih atas sharingnya. Mau tanya mungkin terutama untuk Kak Juan yang kuliah di ICL, apakah mungkin pernah dengar mengenai tahap interview untuk Master's Application di ICL? Kira-kira biasanya pertanyaannya seperti apa ya Kak, dan apakah ada tips yang bisa diberikan? Karena kebetulan ini yang nanya mau interview katanya di ICL. Iya, semangat yang mau interview. Mungkin nanti juga bisa dibantu oleh Mas Alfat di Berikatrum. Aku interview tuh udah 3 tahun yang lalu, jadi mungkin agak samar ingatannya. Tapi basically interviewnya lumayan mirip-mirip dari, kan setiap beda jurusan beda pertanyaan. Tapi kurang lebih yang ditanyakan sama kayak interview pada umumnya. Memperkenalkan diri, kenapa milih jurusan ini, kenapa milih Imperial, apakah ada spesifik yang pengen dikejar dalam jangka waktu dekat dan jangka waktu panjang. Riset mungkin kalau bidangnya lebih condong ke riset juga ditanya risetnya kenapa milih A atau B, pada preferensi lain. Mungkin dicek juga apakah kenal supervisor yang ingin dituju gitu di dalam bidang apa. Juga biasanya suka iseng-iseng kalau Imperial tuh diselipin pertanyaan-pertanyaan yang very rigorous gitu. Jadi pertanyaan kayak waktu itu aku diselipin pertanyaan yang kayak kalkulus, atau kadang ditanyain tentang kayak konsep-konsep
matematika, fisika, apapun, kadang diselipin di akhir. Itu cuma buat ngetes intelektual aja sih. Tapi secara keseluruhan, kurang lebih kayak gitu secara general ya. Mirip-mirip kayak interview lainnya. Cara mempersiapkannya, do your research gitu. Kalau bisa pinpoint, misalkan pengen kerja sama supervisor A dalam bidang A, karena kerjanya kayak gini lumayan menarik, bisa disebutin misalkan jurnalnya apa, teorinya kalau udah tahu kayak seperti apa, dan kalau bisa lumayan konkret, paling nggak dalam jangka waktu dekat, supaya yang interview pun kayak, oh ya, ini mantap nih udah tahu gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nanti untuk detailnya bisa lewat Mas Alfat, nanti mungkin Mas Alfat juga Imperial, dia mungkin masih fresh untuk interviewnya seperti apa. Oke, nanti teman-teman setelah sesi ini kan ada breakout room ya, nanti bisa join sesuai dengan skopnya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Tita Rosiana Putri. Hai Kak, aku mau tanya terkait persiapan dapat beasiswa chevening atau LPDP ke UK. Kalau dari pengalaman kakak-kakak, selama proses persiapan dapat beasiswa dan LOA, budget yang perlu dipersiapkan kira-kira seberapa besar? Meskipun mungkin nantinya di-reimburse, tapi kan mesti dipersiapin juga ya keuangan kitanya. Aku pengen tahu ada kebutuhan wajib apa yang kita mesti keluarkan sebelum nanti di-reimburse sama beasiswanya gitu. Misal visa, cover transkrip, nilai, atau IELTS, dan lain sebagainya. Mungkin dari Mas Raihan dulu. Halo, oke. Siap, terima kasih Mbak Tita atas pertanyaannya. Kalau untuk persiapan saya sendiri, itu untuk budget yang perlu disiapkan untuk persiapan visa maupun LOA itu, mungkin dari LOA dulu kali ya. Jadi dari Manchester itu ada yang namanya deposit fund. Kalau misalnya udah pengajuan, jadi kalau misalnya baru dapat LOA unconditional, kalau misalnya udah bayar depositnya sekitar 1.000 pounds kalau nggak salah. Nah, kalau dari LPDP itu ada yang namanya letter of sponsorship, itu sebagai, mungkin bukan jaminan, tapi bukti funding dari LPDP yang bisa dijadikan sebagai bukti jaminan ke kampusnya bahwa akan dibayar depositnya nanti setelah udah dapat LOA unconditionalnya. Dan untuk kalau buat visa dan convert transkrip nilai dan IELTS mungkin kalau misalnya alhamdulillah pinter sekali aja cukup ya, jadi sekali pembayaran buat tesnya. Untuk visanya itu waktu itu emang saya bayar dulu sih, kayak nggak tahu kalau sekarang gimana, tapi waktu itu sekitar $600 berapa sih. Mungkin total untuk visa dan health surcharge itu sekitar di 20 juta. Alhamdulillah masih ada duit waktu itu, jadi ya masih kebantu lah. Untuk convert transkrip nilai itu ada perlu buat visanya sih sebenarnya, jadi sekitar ya lumayan sih sebenarnya mungkin. Tapi kalau transkrip nilai itu duluin buat visa juga kalau nggak salah, ada salah satu dokumennya dan harus di ya transkrip. Yes, ya segi 25 kayaknya sih kalau saya waktu itu persiapannya, dan alhamdulillah di reimburse total bahkan. Dan waktu itu sempat ada perubahan kurs mata uang, jadi pas di reimburse alhamdulillah lebih besar baliknya. Jadi gitu sih. Jadi emang agak banyak sih jadi yang perlu disiapkan sebelum di reimburse, sama baik dari LPDP maupun mungkin dari chevening juga nanti. Jadi emang perlu persiapannya agak besar sih. Kalau dari Mbak Priska gimana Mbak? Iya sih bener, sama mungkin kalau dari awal kayak mungkin ada beberapa kampus yang ada registration fee ya pas mau daftar terus bayar gitu. Jadi mungkin kalau pilih yang kampusnya harus ada registration fee-nya, itu dipersiapin. Kebetulan di Aberdeen nggak ada sih. Itu kayaknya itu nggak di-reimburse sama chevening, tapi kalau benar kalau deposit fund, kadang ada yang buat secure LOA-nya, kita harus bayar deposit, itu ada beberapa kampus yang bisa di-info gitu, kalau kita lagi nunggu pengumuman chevening gitu, jadi bisa di-hold dulu sama mereka, terus kalau misalkan emang nggak bisa di-hold sama mereka, kita bisa bayar, nanti kalau misalkan lolos, bisa di-reimburse sama chevening juga, kalau untuk deposit fund. Terus untuk benar IELTS pastinya itu lumayan kan ngeluarinnya kayak 3 juta ya kalau nggak salah. Jadi kalau bisa sekali aja, kalau nggak bisa ya itu harus berulang-ulang gitu, bayar terus gitu. Sama mungkin kalau misalkan belum pede banget sama IELTS-nya, kalau misalkan butuh kayak kursus khusus IELTS yang terpercaya itu pasti lumayan makan
makan uang juga ya persiapannya, jadi butuh itu juga. Terus kalau tadi sekali lagi kalau visa sama health insurance nggak usah bayar sama sekali dari Chevening, kecuali yang bawa dependent atau bawa keluarga, karena itu nggak di cover sama Chevening, itu harus bayar sendiri gitu dan nggak akan di-reimburse. Kemudian sworn translator, benar mungkin ada beberapa dokumen pas buat bikin visa kita butuh yang ada versi Inggrisnya, itu bayar sendiri, tapi itu kayaknya nggak terlalu makan banyak uang juga ya. Sama mungkin ada kampus yang ijazah atau transkripnya tuh udah dua bahasa gitu, jadi itu nggak bantu sih, jadi nggak usah ditranslate. Terus kemudian kalau misalkan belum punya paspor atau paspornya harus perpanjang, itu juga dipersiapkan uangnya. Sama tadi TB test, kalau dari Chevening reimburse, karena kita kalau bisa kayak sebelum visa kan udah tes TB juga kan sebelumnya, kayak gitu sih. Itu aja kayaknya kalau dari Chevening. Oke, makasih banyak Mbak Priska. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, atau kedua terakhir nanti sambil lihat waktu juga. Dari Muhammad Habibur Rahman, sore saya Habib dari Indonesia, kakak mau tanya, apa yang harus disiapkan dari Indonesia terkait akomodasi? Apakah di UK ada semacam kesmanya dari universitas yang memberikan info tawaran jenis-jenis akom? Yang kedua, apakah ada preference, misalnya saat term awal lebih baik pilih akom dari kampus, atau misalnya langsung yang mandiri sewa rumah atau kos dari landlord? Dan bagaimana membuat budget plan yang baik sejak dari Indonesia untuk mengoptimalisasi pendanaan dari beasiswa. Thank you. Mungkin dari Kak Juan dulu Kak, tentang akomodasi di sini. Boleh. Jadi untuk akomodasi, ini lumayan sulit mungkin teman-teman yang baru datang tahun ini, Mas Rehan, Mbak Priska, tahu jelas seberapa sulitnya akomodasi di UK. Bahkan saya pun yang udah masuk tahun keempat gitu struggle. Saya kalau boleh share sedikit sempat nggak punya rumah sebulan, jadi kita muter-muter sofa orang. Nah, kenapa sulit? Jadi baru dari 2 tahun lalu setelah COVID meningkat, itu inflasi masuk, itu harga akomodasi dan availability akomodasi itu timplang jauh lah, akomodasinya sisa dikit dan kalaupun ada mahal gitu. Nah, yang harus disiapkan sebenarnya mungkin satu, lebih banyak ngobrol sama teman-teman yang udah di UK, especially yang tahun ini karena mereka udah merasakan seberapa sulitnya. Dan yang kedua, make sure to do research. Kenapa? Karena tadi mungkin ada pertanyaan kedua ya, mau tinggal mandiri apa mau dari student akom, itu coba dicari tahu dulu yang mana yang lebih suitable. Kalau boleh share sedikit, tahun pertama saya itu di student accommodation dengan tujuan bahwa cari teman dulu sebanyak-banyaknya di student accommodation, karena enaknya itu. Cuman kalau misalkan teman-teman udah yakin, misalkan mau tinggal sendiri, atau bahkan udah ada teman-temannya mau lanjutin, mau bikin rumah gitu di sini kayak join bareng-bareng bertiga berempat, itu juga bisa. Harganya kalau di London, kalau student accommodation-nya bukan dari kampus, jadi student accommodation pribadi, di sini ada beberapa itu lumayan mahal. Bisa dapat private accommodation yang lebih murah. Cuman nggak enaknya private accommodation itu kalian harus ngurusin paperwork yang sedikit menjengkelkan gitu. Contohnya banyak banget isu mengenai uang deposit atau mengenai dokumentasi untuk bisa tinggal di sini. Itu ada beberapa, nanti mungkin teman-teman yang merasakan bisa share. Cuman kalau misalkan beruntung, contohnya di sini mungkin ada Mas Reska bisa share mengenai dia tinggal di student akom dari kampus, itu bisa lebih murah gitu, itu enaknya. Nah, yang harus dipersiapkan selain informasi, juga kita tuh kalau misalkan memilih untuk private accommodation, kita harus kontak-kontak agen sendiri. Jadi ada agent-agent properti yang kita harus kontak, dan ini kadang memakan waktu, memakan effort juga gitu, karena mereka mungkin menganggap, oh dari Indonesia, mungkin mereka mau main-main doang atau scam atau apa gitu. Jadi akan memakan waktu. Jadi pastiin matang informasi, terus kalau udah matang langsung secepat-cepatnya, idealnya mungkin dari 2 bulan sebelum ya udah mulai cari tahu daerah mana, agen apa yang harus dikontak, harganya range-nya masuk akalnya berapa dalam daerah sekitar situ, supaya nanti udah enak pas datang ke UK udah ada tempat tinggal. Mungkin secara singkat seperti itu, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi ke teman-teman yang merasakan betul-betul, cuman yang pastiin informasinya dulu sih dimatengin. Oke, makasih Mas Juan jawabannya. Mas Ryan atau Mbak Priska ada yang mau ditambahin nggak mengenai pengalaman akom di London? Apalagi lagi krisis, lagi tinggi inflasi, krisis biaya hidup, krisis ekonomi global gitu. Gimana sih caranya manage? Silakan Mbak Priska duluan.
Nggak ada. Oh, paling tadi jadi ingat itu, apa sih yang perlu disiapin tadi Dana, itu sih benar, Akom lupa. Jadi ada beberapa Akom kan, misalnya kita uang beasiswa belum turun, tapi kita harus cepet-cepet secure Akom kita kan. Kayak itu kadang harus pakai dana duluan gitu, dana sendiri dulu. Biasanya mereka minta bulan itu sama deposit gitu. Kalau kebetulan aku di private accommodation ya sekarang. Kayak gitu sih. Jadi diminta deposit dulu gitu 1 bulan sama biaya buat nanti datang. Terus apa nih nambahin sama apa ya? Oh, tadi preference. Ya itu benar kata Juan, itu tergantung sendiri-sendiri gitu. Kalau saya kebetulan mikirnya adalah kalau misalkan kan kalau dari Akom kampus yang biasanya lebih murah, terus kita nggak ribet ngurusin kayak harus bayar bill gitu-gitu kan, kayak ya udah gitu pakai mungkin bisa pakai heater sesukanya, aman kayak gitu. Tapi kadang nggak enaknya sharing kitchen. Nah, harus dicek juga gitu. Kita kalau misalkan stay di sana sharing kitchen sama berapa orang, kita nyaman nggak sharing kitchen, kita nyaman nggak sharing bathroom kayak gitu-gitu sih. Itu preferensinya kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar dipikirin gitu. Misalkan dari sekarang maunya hemat banget, tapi harus sharing sama banyak orang, nyaman atau enggak, atau emang maunya nyaman banget gitu, jadi apa-apa sendiri gitu. Terus kalau untuk kayak inflasi, jujur kalau di Aberdeen tuh termasuk kota yang murah banget buat tinggal. Bahkan Akom saya udah termasuk bagus banget, itu kayak cuman 300 pounds gitu. Mungkin kayak buat anak-anak London kayak, murah banget gitu, terus tapi bagus gitu. Terus rumah, bukan flat, bukan Akom, ya bukan, pokoknya timnya bukan flat gitu, jadi benar-benar rumah. Terus cuman berempat gitu, jadi 300 tuh udah enak banget, terus kamarnya gede banget kayak gitu-gitu. Terus kalau buat kayak sekalian mungkin buat budget plan kayak itu juga sih, kayak mungkin research di website kampus masing-masing, atau ada pasti website kayak cara budgeting gimana. Kalau buat karena sebenarnya di UK benar-benar kalau masak berasa kan kayak hemat banget gitu. Jadi benar-benar harus skill masaknya ditingkatin mungkin dari sekarang biar bisa masak terus di UK, karena di sini tuh kalau masak murah banget daripada harus jajan terus di luar kayak gitu sih paling. Oke, terakhir dari Mas Raihan ada tambahan? Oke, mungkin saya bantu jawab untuk yang akomodasi. Saya sekarang tuh private housing dengan 6 orang, enggak, berenam dengan 5 orang Indonesia lainnya. Kebetulan 5 dari 6 itu LPDP, satunya lagi self funded. Dan itu kebetulan emang nyarinya sempat ngontak ya 15 agen dulu bahkan baru dapet, dan itu juga bersyukur banget lah dapat rumah ini. Dan ini hitungannya bahkan hampir di bawah harga pasar di Manchester. Tapi masih lebih murah ya rumah yang Mbak Priska ternyata. Saya kaget. Kalau untuk Kesma sendiri, saya sih kebetulan juga sebagai lagi ngejabat sebagai ketua internal PPI Manchester, jadi saya ngurus sih sebagian-bagian ini. Ada, tapi mungkin untuk nyari info tawaran itu sebenarnya nggak. Mungkin dari kami sih lebih ke ngenalin ke agennya, dan mungkin kalau misalnya agen dia emang nawarin dari rumah, itu biasanya bisa sih dihubungin ke agennya. Kalau preferensi awal, milih Akom kampus atau enggak, saya sih lebih suka Akom sendiri ya, maksudnya private housing dengan teman-teman itu kayak lebih leluasa lah, kalian nggak terlalu ganggu orang lain mungkin. Soalnya kan kadang kalau kalian tinggal dengan orang dari beda negara, beda nationality, beda background, itu ada beberapa quirks dan mungkin kebiasaan yang beda gitu. Kalau mereka malam nggak suka berisik, atau mungkin ada kebiasaan ritual apa yang mungkin kita nggak terlalu cocok atau gimana. Mungkin kalau emang udah lebih kenal sebelumnya lebih enak, tapi kalau misalnya dari awal suka, saya belum terlalu takut nggak nyaman aja yang enak. Kalau buat budget plan sih alhamdulillah Manchester itu kota ke-8 paling murah untuk living cost di UK. Jadi kalau bandingannya London sih jauh ya. Jadi kayak masih sejauh ini saya sih aman sih untuk dengan budget dari living allowance dari LPDP itu masih aman. Masih hitungan sangat amat lah. Sangat aman. Jadi emang kembali ke money management harus lebih baik. Jadi untuk masak sendiri juga ditambahin, karena itu sangat membantu sebenarnya. Ngebekel buat minum sendiri, makan, sarapan. Kalau misalnya bisa masak itu nilai plus banget sih. Jadi kalau emang kalian mau nyari housemate dan mau nyari rumah sendiri, tuh sebaiknya cari yang bisa masak dan mau niat digangguin buat masak. Dari saya gitu sih paling. Oke, makasih buat Mas Raihan, Mbak Priska, dan Mas Juan atas sesi hari ini. Sebelum kita pindah ke sesi kedua, mau foto bareng dulu ya. Kita foto dulu sebentar.
Oke, kalau pada para peserta mau buka kamera, boleh dihitung 1, 2, 3, enggak ada yang ya. Oke, udah pada siap ya? Oke, kita foto sekarang. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Raihan, sekali lagi Mas Juan dan Mbak Priska atas sesi yang menarik hari ini. Oke, selanjutnya aku mau mempersilahkan kepada para peserta untuk join ke sesi kedua, ke breakout room yang udah disiapin ya. Bentar.